angka 1 seperti angka 3. Itu satu. Yang kedua, melihat angka 3 seperti angka 1. Yang kedua, yang ketiga, melihat huruf UTUSAN dibaca Tuhan. Nah, itu. Jadi itu UTUSAN bacanya Tuhan. Nah, itu perlu masuk klinik ini gitu loh. Oh, Gejalanya gitu. utusan dibaca Tuhan gitu. Betul. Ya, memang Betul, utusan itu. Yesus itu, Bang. Bukan Tuhan. Dia utusan, dia juga Tuhan, tapi juga utusan. Wah, ini pasiennya. Ya boleh ini nih diobatin Ini pasiennya ada Dokter Dito. gejalanya ini kelihatan gejalanya kelihatan. Iya. Ya, gejalanya Anda Ya, itu udah kelihatan. nggak apa-apa. Ada terdapat Bang, gejala-gejala itu. Ardi, Mungkin Bang bisa Dito, buka. Sebentar. Saya sudah mendapatkan gejala-gejala yang Anda alami. Anda merasa Nanti abang yang sakit ya abang di dalam keluar. kepala Anda ya. Apakah ada pusing-pusing karena tadi? Udah gila. Loh, Pak Dokter open cam dong, Pak Dokter open cam dong. waduh, saya kalau open cam ini kacamata saya ketinggalan, nggak bisa lihat nanti. Waduh, nggak apa-apa Pak Dokter, nggak usah lihat, dirasakan aja. Iya. Bagaimana pasien? Mungkin boleh open cam juga pasien saya. Saya mau melihat dulu apakah ada gejala pembekakan otaknya. Pak Gabriel, open cam biar seru dong. Ayo, Oh, biar seru dong. Ayo. Coba dulu. Kira-kira tadi yang gejala kedua ya, Prof ya. Di situ dikatakan tadi utusan, tapi Gejala ketiga itu, gejala ketiga. Gejala ketiga ya, bisa Gejala jadi ini ketiga ada pembekakan agak parah ini, itu. ya. Itu apa namanya? Istilahnya tuh stadium 3 itu, bahaya itu. Iya. halo. Ya, itu tergolong Wih, mantap. Kita hargai ya Pak beliau, Gabriel. Masya Allah. Bang Gabriel sehat selalu ya Bang. Sehat selalu. Oh, berarti masih sehat. Baru di psikisnya saja kelihatan. Bang. Iya. Ini kondisi yang tadi masih belum mengarah ke gejala. Itu disebutnya dalam bahasa kedokteran adalah altitude sickness. Nah, begitu. Mungkin secara lebih lanjut karena saya hanya sebagai eksekutor spesialis penyambungan saraf otak, silakan mungkin dianalisa dulu oleh Prof. Prof. Ardi, silakan. Siap, saya sapa dulu ya. Kita kedatangan dokter lagi. Assalamualaikum Dokter Alfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Anda stres, kami puas. Anda stres, kami puas. Ya bagus, mantap lah ini. Tuan Datuk dan Bang Dewa, Islam atau Kristen? Saya pasien. Oh Kristen. ya jadi Komal ini bukan Komal debat kayak yang biasanya ya teman-teman. Ini adalah klinik penyembuhan Oten ya. Ini jangan lupa klinik loh. Ini mudah-mudahan dokternya waras ya. Waalaikumsalam. Waras ya. Waras. Passwordnya dulu dong. Anda stres, kami puas. Anda stres, kami waalaikumsalam. Ya sudah, silakan mungkin Dokter Dito bisa silakan. Ini gejalanya Pak Gabriel ini melihat tulisan utusan itu dibaca Tuhan. Ini gimana ini Kang Dokter Dito? Bang, kasih dulu solusinya Kang Dito. Bang, izin. Ya, kalau Izin host, izin. Saya dibawa aja. Saya muslim. oh siap. Berarti pengunjung ya, yang mengantarkan pasien berarti ya Bang Dewa JR ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak apa-apa. Pasiennya akan kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa pulang.
Ya, pasiennya dijamin di sini akan jadi stres dan kita puas, gitu ya. Iya. Oke, ini gini Prof, atau mungkin bisa diantar dulu ke balai pengobatan, tempat-tempat obat itu apa disebutnya, medicine ya. Langsung aja, Ini- Pak Dokter. Siap. Langsung Yohanes 17:3. Itu tulisannya apa? Utusan apa Tuhan? Oh iya, itu bentuk dari resep yang disebut infus. Itu infus khusus ya, infus khusus supaya menurunkan tekanan di dalam otak. Jadi ada di Yohanes 17:3. Nah dari situ apakah menurut pasien, saudara pasien bisa memahami bahwa tertulis di situ satu-satunya, tidak ada tiga-tiganya, betul ya? Jadi maksud dari resep itu dalam ilmu kewarasan berpikir dalam otak kita, di situ dikatakan satu-satunya, betul ya? Ya. Oke, apakah ada di situ ketiganya? Yang tertulis apa ya, kayak gitu yang tertulis lah itu. Oke, sudah masuk infusnya ini Prof, sudah mulai ini gitu ya. Mantap. Dulu obatnya Bang Dito. Obatnya tadi itu ini perlu pemberian infus khusus. Nah, infus khusus ini harus dibaca dulu dari ilmu metodologi dalam hal membaca. Oh, literasi namanya itu kalau membaca. Bukan terasi nanti di pasar ya. Ini Ini gimana? bukan terasi. Tadi dibilangnya apa? Cairan literasi kan gitu ya. Oke, di situ bisa dipastikan itu bacaannya. Apakah Anda memiliki ada pedoman dalam keimanan begitu ya. Keimanan supaya otak kita itu berfungsi sehingga nanti kami akan menemukan analisa gejala yang perlu disambung saraf yang mana begitu. Mungkin bisa dibacakan dulu. Yang tertulis di Yohanes 3 itu, Yohanes 17 nomor 3. Silakan pasien. Yohanes 17. Enggak lagi buat obat batuk aku Bang, dari apa? Dari asam. Tunjukkan apa Bang? Aku baca. Itu gejala itu Tunjukkan apa, gejala Bang? itu. Aku baca, Berarti Bang. kalau batuk, coba Abang periksa dulu, Bang. Aku yang baca Bang. Kamera kan Abang lah, aku yang baca, enggak apa-apa. Bapak pasien ya, ini ada gejala lain ini. Ternyata Anda kalau duduk ada nggak sedikit sembilit itu. Itu ambien itu ambien itu yang efek dari pada saat diminta Buat untuk asam pakai membaca kecap aku, Bang. itu. Oh, pantas. Oke. Karena agak batuk aku asam pakai kecap biar agak alami, biar jangan banyak kali makan apa. Nah, Ini ya. perlu dicek juga. Ada namanya ventriculostomy namanya. Itu hal yang menyebabkan akhirnya mengeluarkan cairan yang ada di dalam otak Abang. Coba makanya Abang harus berusaha supaya saraf-saraf Anda bekerja. Coba ambil dulu itunya, bacaan itu 17:3 dari Yohanes. Nanti akan kita dapatkan analisa dari gejala-gejala Anda. Begitu Pak pasien, silakan. Lagi apa aku Bang? Enggak pegang Alkitab, lagi di dapur aku. Ya udah gini deh. Biar apa? Enggak, kenapa? Biar Aku yang baca. Gini. Biar cepat stres. Gini Bang Gabriel, biar cepat stres ya kan. Yohanes 17 nomor 3 ini resep ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Yesus di situ mengaku sebagai utusan apa sebagai Tuhan? Sebagai utusan. Oh, bukan Tuhan.
tapi dia juga Tuhan. Alamak. Walau di Perlu disuntik dulu. Perlu disuntik. Disuntik. Ini sudah stadium. Ini sudah gejala stadium 3 ini, Prof. Tidak bisa dibiarin ini, Dok. Ini Prof nggak bisa dibiarin. Alamak. Langsung Alamak. kita sediakan UGD ya, UGD. Siapkan dulu peralatan untuk bedah dulu. Pak dokter, Siap Pak. Siap Pak Tuan Datu. Gimana? Pak dokter. Kalau yang saya baca ya di situ disebutkan Yesus sebagai utusan, tapi tidak ada di situ dikatakan Yesus bukan Tuhan, Pak dokter. Jadi gimana nih Pak dokter? Ya kata Yesus di situ, engkau satu-satunya Allah yang benar. Ada nggak Allah lain selain itu? Nggak ada lah. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Berarti cuma satu ya? Iya. Siapa namanya di situ? Nggak ada namanya. Allah itu. Ih, Allah kan bukan nama di situ. Alamak, mati kita. Allah kan Theos. Kok komplikasi pula ya, komplikasi. Nama. Aduh, nama nggak ada di situ nama satu pun di sini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan langit dan bumi, Bapa atau Yesus? Tuhan langit dan bumi. Bapa Tuhan langit dan bumi. Bukan Yesus. Nggak ada dikatakannya gitu juga, bukan Yesus. Loh lah ya, bukan Yesus berarti. Loh, nggak ada ditulis di situ. Loh lah ya, berhubung nggak ada berarti. Bisa baca. Iya, Pak berhubung dokter, nggak gimana ada. sih? Iya, berhubung nggak ada berarti Pak kan. dokter. Gini Pak dokter, kalau ada tertulis saya bacakan, kalau nggak ada gimana saya disuruh? Iya, maksudnya gini loh. Berhubung di situ nggak tertulis Yesus Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan, betul? Itu kesimpulan siapa? Iya, Bible mengatakan Yesus Tuhan bukan? Loh, Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan nggak? Loh, justru dengan pernyataan Yesus tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan, maka kesimpulannya bukan Tuhan. Loh, yang buat kesimpulan siapa? Loh, gimana sih cara memahami itu? Lah, justru saya melihat Anda itu cara memahaminya yang salah. Kalau- Yang mengatakan, makanya kalau saya orangnya tadi aja sama nggak dokternya ngaku. nih. Gini, Saya Bang salah Datu. dokter atau dokternya Bang Datu. nggak punya kapasitas. Coba kita bernalar yang lurus dulu. Izin ya Pak Ardi ya. Orangnya kan nggak ngaku Oh, sebagai lanjut Tuhan. Dokter Alfi, lanjut. Iya. Orangnya nggak ngaku sebagai Tuhan nih. Tiba-tiba nanti pas penghakiman, nah dia bilang, nah karena kamu telah berhasil mendebak saya bahwa adalah Tuhan, nah tebakan kamu benar gitu. Itu cerita dari mana itu? Ah, Cerita coba apa nih? kamu dapat Yesus itu Cerita Tuhan. angan-angan Anda, Ya. khayalan Anda, atau apa? Jangan-jangan ini Coba pasiennya. orangnya Jangan-jangan aja, ini pasiennya. orangnya aja nggak ngaku gitu. Orangnya aja nggak ngaku gitu. Oh, terus Oknumnya aja nggak ngaku sebagai Tuhan. ngaku apa? Nggak ngaku. Aku nggak Tuhan katanya kayak gitu. Orangnya aja nggak ngaku sebagai Tuhan. Terus taunya dia itu Tuhan dari di mana? Dia bilang aku bukan Tuhan. Orangnya aja ngaku, nggak pernah ngaku sebagai Di Tuhan. mana dikatakan aku bukan Tuhan loh. Perhatikan narasiku ya. Orangnya saja nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Mana dikatakannya aku bukan Tuhan. Itu kan narasi Anda itu tunjukin dong. Loh, Aku gini nggak loh. bilang. Justru karena dia nggak bilang, dia Tuhan, maka dia bukan jadi Tuhan bingung. gitu loh. Gua serius nih bingung. Yang mana pasien, yang mana dokter nih? Loh gimana sih? Gini, Anda Bre. ini mengalami Gini, kebutaan Datuk. kayaknya. Datu, aku nggak bilang orangnya itu mengaku bukan Tuhan. Aku nggak bilang kayak gitu. Nah, Aku Anda sendiri bilang kan bilang seperti itu. Kenapa saya harus bilang seperti itu? nih, aku bilang orangnya aja tidak pernah mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Di mana itu? Ada nggak pengakuan dia bahwa dia adalah Tuhan? Loh, itu kata Anda sendiri. Kok nanya ke saya? Di mana? Saya Di mana? nanya ke Anda. Orangnya Diam dulu. sendiri. Ada yang- sorry. Aku mau merespon yang bilang ada. Dokter. Nggak, fan bilang ada. Bentar, di mana? Oke. Ini dok. Jawab Bentar, ya. satu-satu. Nah, aku pengen dengar. Katanya ada di mana? Oke, saya jawab ya. Silakan. Bang Alfi. Sebentar dulu nih. Oh, Ini Udah gimana lah, sih si gantian Datuk aja, ini gantian kalau aja. Datuk ngomong, fan ngomong siapa yang mau didengerin?
nggak mau berlogika nih. Logikanya Satu-satu dulu Pak Datu. Pak Datu satu-satu Tadi dulu ada yang Pak bilang Datu. ada. Nanti Pak Datu ngomong lagi ya. Nanti Pak Datu sambung lagi ya. Bang Fen dulu ya. Oke, lanjut. Oke. Di mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Oke, saya jawab Bang Alfi ya. Ketika saya ke Arab, sebelum saya menjawab ini ya, saya narasi Jauh dulu. mainnya ke Arab. Oke. Iya, coba Nggak apa-apa. silakan. Iya, ketika saya ke Arab sana, lalu saya menyamakan diri saya dengan Allah, itu gimana reaksi Anda? Itu dulu pertanyaan saya. Sebelum saya jawab ya. Menyamakan Kok balik diri tanya? dengan Allah. Iya, makanya Gini itu. Bang Fen, aku jawab. gini, Santai enggak, aja, nanti saya aku bisa, jawab. Itu aku bisa pertanyaan jawab. gampang. Enggak, aku Itu bisa gampang jawab, saja. tapi Ya, itu yang saya maksudkan. aku bisa jawab, Bang Fen. Iya, jawab. Abang sebenarnya mau menjawab atau mau bertanya, Bang? Sebelumnya, Bang. Iya, sebelum saya menjawab, saya kasih narasi seperti itu dulu, gitu loh ya. Dengarkan aja baik-baik. Enggak, Abang sekarang mau menjawab tentang pertanyaan saya, adakah Yesus mengaku Tuhan atau Abang mau bertanya kepada umat muslim? Simpel aja, Bang. Ada di dalam Enggak. Alkitab. Makanya sebelum Ya. saya memberikan jawaban saya bertanya dulu, gitu loh. Bang Alfi, ketika saya ke Arab sana, saya menyamakan diri saya dengan Allah, reaksi Anda seperti apa? Itu aja. Pasti simpel. memberontak. Nah, sekarang Anda akan menarasikan bahwa memberontak Yesus ya? menyamakan diri dengan Allah. Ya. Yesus di mana Iya, menyamakan diri dengan betul Allah? sekali. Di mana? Oke, Di mana? kita Di mana? baca, buka Alkitabmu. Kita baca Di mana, di mana? Yohanes 10 ayat 33. Oke, baca. Di mana? Yohanes 10:33 apa Yohanes bunyinya? 10 ayat 33. Boleh dibacakan? Apa bunyinya? Aku di depan Ya, laptop nih, dibacakan tinggal aja. baca aja. Oh, Iya, Anda lah, dibacakan Anda. aja. Kok saya yang bacakan? Kamu yang jual dalil. Bacakan aja, silakan. Oh, saya kalau buka nih nggak bisa. Saya punya HP satu aja ini. Yohanes Pasti tak 10:33 keluar. apa bunyinya? Ya intinya di situ dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Bapa itu menurut pandangan Yahudi adalah Yahweh, Pak. Ayo. Hah? Yohanes 10:33. Iya, Ya. jawab. Jawab orang-orang Yahudi itu. Ini perkataan orang Yahudi. Iya, memang betul. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau dengan batu, ya kan? Ini dilempari Iya, dengan batu, betul. kan? Melainkan karena engkau menghujat Elohim dan karena Menghujat engkau sekalipun, ya, Iya. dan karena Iya. engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan. Terus apa responnya di 34? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Elohim? Jangan dicomot, Bre. Jangan dicomot. Anda baca 34-35 ya. Anda baca Ya memang 34-35. itu maksudnya apa? Nah, nih Kan perhatikan saya ya. mengatakan tadi kamu kan bertanya kepada Oi, saya di mana itu bukan Yesus mengatakan menyamakan dirinya diri. Tuhan. Ini perhatikan. Oke, Saya perhatikan. menyamakan diri dengan Tuhan itu artinya ya saya itu Tuhan. Jangan menipu, Bre. Nih aku bacain ya. No, saya Sabar. tidak menipu. Loh, aku mau baca Saya kan. membaca Kenapa? apa yang tertulis. Ya, aku kan baca apa yang tertulis juga kan. Oke. Baca apa yang tertulis juga kan. Oke, dibaca Nah, dari ayat pada 30 kalau berani. Ayat tadi ulang tadi ya, ayat tadi. Mantap. Ya, dari ayat 30 aja lebih. Kau kalau praktisnya ngomong kan. Petra, si Fen juga ngomong, aku juga ngomong, siapa kira-kira yang ditonton, yang didengarkan 300 orang ini? Siapa? Siapa yang mau didengarkan? Enggak tahu nih. Satu-satu lah, Bre. Kalian mau mengedukasi orang kan? Ya, dari ayat 30, dari ayat 30 aja. Anda menjual 33. Nih. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami melempar engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Di sini ada respon, Bre. Selanjutnya, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Elohim? Nih, ini merujuk ke Keluaran 7 butir pertama. Ini kalau Anda lihat, bagaimana di Keluaran 7 butir pertama, Anda jangan lari, Fen. Jangan lari. Jangan ngopi, Anda jangan lari. Perhatikan pemaparan saya. Sini saya evangelis kamu. Nah, Keluaran 7 butir pertama, Tuhan itu pun mengangkat Musa sebagai Elohim bagi Firaun. Makanya di 35 dikatakan, jikalau mereka, ya, kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Elohim juga, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan.
Jadi bre, yang disebut sebagai bagaimana penyampai eksposisimu nih, firman, bro. loh, Rusak. yang disebut sebagai penyampai firman itu juga disebut sebagai yang dimaksud Elohim. dengan Tuhan itu adalah Yehovah? Apakah Di mana Bapa? di sini dikatakan Tuhan? Tidak, makanya saya kasih tahu kamu, mengapa orang Yahudi itu tidak memanggil YHWH kepada Tuhannya, mereka memanggil dengan kata Bapa, karena YHWH itu adalah kudus. Sedangkan Yesus itu sangat berani menyamakan dirinya dengan Anda tampaknya sangat paham YHWH. sekali. Seperti Anda tampaknya itu. sangat paham sekali dengan tetragrammaton. Enggak. Anda tampaknya sangat paham sekali dengan empat huruf Dosa suci. sekali belajar sama kamu ini. Fen, Anda tampaknya sangat paham sekali dengan empat huruf suci tetragrammaton. Coba, aku pengen tahu dong. Ya, tetragrammaton itu memiliki bentuk akronim. Bisa Anda jelaskan apa bentuk tiga kosakata Tidak perlu, itu akronimnya? tidak perlu, itu nama Loh, kenapa pribadi takut? Tuhan. Itu loh, Ya, ngapain harus ke sana? empat huruf suci, Kan empat huruf suci. bertanya tadi, Anda bertanya di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Betul tidak? Enggak ada. Di mana dia mengaku? Sederhana itu aja pertanyaannya. Enggak, di mana dia Aku mengaku? jawab. Maka aku Di mana dia jawab. ngaku? Ini jawabannya, ya kan? Oh, bukan. Di Aduh, sini malah justru Anda jangan lari ke sana sini Di dulu. sini malah justru Sabar, Yasua sabar. itu berklarifikasi. Yasua Apakah melakukan yang ditunjukkan klarifikasi Yesus itu adalah Loh, Bapa yang Anda, dimaksud? aku membacakan data. Gini, ya, Inilah, Fen, ya. inilah. Ini mari Fen, kita dijelaskan oleh tulisan merah ini perkataan oleh Tuhanmu siapa kepada siapa Nah, firman itu disampaikan juga disebut Elohim, Fen. Makanya kalau Elohim Anda yang lihat dimaksudkan di situ apakah Bapa? Kan itu pertanyaannya. Coba Anda perhatikan bagaimana Keluaran 7 butir pertama itu berbunyi Hashem, ya, berfirmanlah Hashem kepada Musa, wa yomer Hashem el Moshe, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun. Musa pun yang diberikan firman kepadanya juga diangkat sebagai Elohim. Gitu bre. Makanya pelajari Bible itu jangan kau comot 1:33, klarifikasi di saya tidak 34 comot, 35 saya nya jangan hanya kau baca, menjawab. enggak kau baca. Pertanyaanmu yang sesederhana itu aja, di mana Nah, Yesus sekarang- mengaku dirinya Tuhan? Kasihlah Oh, ayatnya. oke. Dari 30 sampai 35 ini ada nggak kata Tuhan? Ada nggak kata Tuhan? Itu Oke. tadi makanya Kita saya mundur katakan dari 30. Aduh, mengapa Yahudi itu marah sama Yesus? Karena Bapa itu adalah YHWH bagi bangsa Yahudi. Terus Mereka tidak mau manggil nama kata YHWH itu, tetapi mereka bukan kata selewengkan di. mana ada lebih Yahudi manggil Hashem menghargai itu? kata- Mana ada Yahudi nyebut tetragrammaton sebagai Bapa? Hashem atau Adonai? Kau belajar di mana? Yahudi kamu mana baca yang di nyebut tetragrammaton sebagai kalau nggak Bapa? salah itu di Yesaya ya. Mereka menyebut di mana? Di nama mana? YHWH itu dengan Bapa. Di Saya mana? lupa Di mana? ayat Aku pengen. berapa, tapi di Yesaya itu di Yesaya. Cari silakan. Aku tunggu. 2 menit silakan. Cari. Tapi jawabannya sudah mendarat kan di Anda kan? Oh, belum, Di mana Yesus belum. mengaku dirinya Tuhan. Loh. Belum. Ada nggak kata Tuhan di Sederhana sini? itu loh pertanyaan, Bro. Vi, Enggak. Dokter Alfi, sebenarnya dari Mas Van itu udah jelas banget. Apa yang udah jelas? Orang Yahudi aja mengerti bahwa Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Kenapa Anda yang hanya belajar malah mengatakan Tunggu Pak Datu, Pak Tuan Datu, Pak Tuan Datu tadi gini. Nanti Dina Alfi masuk ya. Nanti Dina Alfi masuk. Gini, Pak Tuan Datu tadi kan punya standar bahwasanya Yesus harus diakui bukan Tuhan ketika dia harus mengaku bahwasanya aku bukan Tuhan gitu ya. Enggak. Yang saya katakan adalah Loh. perkataan Van itu menjelaskan. Loh, enggak, nanti dulu. Enggak, tadi enggak, tunggu dulu, Pak. Jadi, Pak Datu. bantahan Pak Alfi itu enggak kena lagi. Pak Datu, tunggu dulu. Pak Ya. Datu, gini loh, tadi kan Anda punya standar. Anda kan bukan mengatakan standar saya tidak mengatakan standar. Saya menjelaskan bahwa Gimana sih? Van itu tadi menjelaskan. Enggak, tadi kan Anda tanya di mana Yesus mengaku bukan Tuhan kan gitu. Enggak ada saya tanya.
Loh, enggak di awal tadi loh. Pura-pura lupa dia, pura-pura lupa. lupa. Oh, yang tadi. Oke. Yang tadi oke. Ah ya gitu loh. Maksudnya gini loh. Berarti kan Anda punya. Iya gimana? Diputar rekamannya tadi. Saya ada. Benar. Saya tadi nanya. Karena Oke. dia mengatakan. Kan tadi kan Anda Yesus mengatakan. bukan Tuhan. Kan saya ngomong Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan. Terus Anda mengatakan, loh, di mana Yesus mengaku bukan Tuhan kan gitu? Oke, saya Berarti jawab kan ya. berarti Saya kan jawab ya. tunggu dulu loh. Saya Oke. belum bertanya loh. Oke. Loh, saya belum bertanya. iya. Sabar, Enggak sabar. nafsu sekali ngomong Pak Datu Iya, ini. sabar. Tiba-tiba Sabar main ya. orang. Terus. Oke. Oke, jadi kan Anda dengan Anda menyatakan di mana Yesus mengatakan bukan Tuhan, berarti itu akan menggagalkan Yesus adalah Tuhan, betul ya? Boleh. Loh, ya betul kan? Boleh. Oke, Saya itu standar mengatakan ya. itu seperti ini, Ikut standar ya. Anda ya. Bentar ya. Saya jawab Itu ya. standar Anda ya. Saya jawab ya. Dulu. Saya jawab Loh, dulu. ini dong. saya belum tanya. Halo. Kan Anda menanya pendapat saya. Enggak, belum ke situ. Jadi Saya ingin mencapai kesepakatan dulu bahwasanya Oke. standar yang Anda gunakan, Yesus dikatakan bukan Tuhan, harus ada pernyataan Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, kan begitu? itu tanggapan. Loh. Lah iya tanggapan Anda kepada saya kan gitu. Dengar Pak ya, makanya saya komentari dulu. Saya Enggak, bukan kenapa menjawab, Anda saya tanya kepada saya kalau di mana ayatnya Yesus saya mengatakan bukan Tuhan? Kenapa? Saya komentari boleh? Ya boleh ya. Kan Aduh, nggak nyambung nih boleh. pasti. Ya gini, yang membuat kesimpulan ketika Anda tadi mengatakan kata-katanya di situ utusan, Anda membuat kesimpulan. Yang menarik kesimpulan terlebih dahulu adalah Anda. Oke, saya mengatakan menarik bahwa kesimpulan adalah utusan. Oke. Sebentar. Ya, Anda oke. menarik kesimpulan bahwa karena dia mengatakan dia utusan, Oke. dia bukan Tuhan. Entah dari mana lompatnya itu saya nggak tahu. Makanya saya mengatakan di mana itu dikatakan. Nah, jadi kronologinya Anda harus ngerti. Jangan tiba-tiba Oke. Anda mengatakan Siap. jadi standar Anda, makanya Siap, Bang. salah besar ketika Anda mengatakan jadi standar Anda adalah bahwa Yesus Tuhan kalau dia ada mengatakan aku bukan Tuhan. Itu bukan standar saya. Oh bukan, berarti kesimpulannya kalau nggak ada Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, tetap dia Tuhan gitu. Anda tidak bisa menjudge dia bukan Tuhan. Loh, enggak, Hanya saya tanya, ini pertanyaan. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan, berarti dia tetap Tuhan gitu. dia Tuhan bukan karena dia utusan makanya dia bukan Tuhan. Loh, saya nggak tanya itu loh. Kata utusan enggak. No. Saya nggak tanya itu, Bang. Kan Anda mengatakan ke saya di mana Yesus mengatakan Yesus bukan Tuhan, kan begitu. Nah, ketika Anda bertanya seperti itu, misal ternyata tidak ada ayatnya yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti Yesus Tuhan, gitu. Enggak tentu. Hah? Belum tentu. Oh, berarti Yesus belum tentu Tuhan, kan? Belum tentu Tuhan kalaupun nggak ada kata-kata itu. Saya ini Loh, bukan berkata itu. dengan apa yang tercatat. Kenapa? Kenapa Anda Bukan mengarahkan itu. saya seperti itu? Enggak. Anda yang salah. Nggak nyambung Anda yang salah loh. sekali mengambil Kok kesimpulan. salah? Salah Saya- dong. Loh. Anda kembali menyuruh saya mengambil Oke, kesimpulan. begini dari biar sesuatu yang simpel ada. ya. Biar simpel gini. Iya. Umat Islam percaya bahwasanya Yesus adalah utusan. Oke? Karena yang tertulis di Bible itu hanya utusan, aku diutus, kan begitu. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Oke, sekarang pertanyaan saya, umat Kristen kan bukan hanya percaya sebagai utusan tapi sebagai Tuhan, betul nggak? Ya, Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? kata-kata aku adalah Tuhan nggak ada. Oh ya sudah, selesai. Tapi saya Berarti dia bukan Tuhan. Ya sudah, selesai. Selesai kan? Wah, Petra ini apa? Petra diam dulu. Ini yang pasien siapa ya? Yang pasien sebenarnya siapa? Enggak, gini. Kan Anda mengatakan tidak ada kan? Ya sudah, selesai. Berarti dia tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, betul? Loh, tidak ada di dalam katakannya, dia memang nggak ada dikatakannya kata-kata aku adalah Tuhan, nggak ada. Sampai Ya sudah. kembali, kata-kata itu nggak ada. Loh ya sudah. Ya Berarti kalau nggak ada yang eksplisit,
apakah Anda masih percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Saya sekali. Oke, dasarnya apa? Oh, contoh, banyak dasarnya. Satu aja contoh. Apa? Ya, Satu apa? aja contoh ya. Satu aja. Satu apa ya? Yang mana nih ya? Contoh yang kita bahas ya. Aduh. Matius 12 ayat 8. Ya, baca. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tuan itu. Tuhan, benar siapa yang bilang Tuhan? Saya tadi bacanya Tuhan. Itu bukan Tuhan. Saya kan bacanya Tuhan. Iya, saya nggak tanya itu tapi. Loh, kan Anda tanya tadi alasan saya. Loh, lah ya itu Tuhan bukan Tuhan kan? Loh, bosnya hari Sabat siapa? Loh, gimana bosnya hari Sabat? Enggak, hari Sabat Anda ngapain? Ya sebagai utusan Yesus Iya, menyampaikan kok itu. utusan gitu. lagi kok lari utusan saya membawa. Lah memang utusan kok. Matius 12 ayat 8. Oke. Gini. Berarti gini. Utusan loh. Gini Bang. Gini, Dengerin dulu Bang. Gimana? Aduh, dengerin dulu lah Bang. Gantian lah ngomongnya gantian lah. Yes. Gantiannya. Oke, gimana? Berarti kalau Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, Anda tetap menganggap Yesus Tuhan gitu, betul? Saya udah jawab. Betul? Saya sudah jawab. Iya betul atau salah gitu loh. Saya sudah jawab. Iya betul atau salah? Saya sudah jawab. Aduh, jawabnya apa? Betul atau salah, Bang? Saya sudah jawab. Walaupun Anda mengatakan, jangankan tidak ada tertulis, Anda mengatakan 1000 kali dia bukan Tuhan. Saya mengatakan dia Tuhan, Yesus Tuhan. Oke. Berarti sama dengan Lukas, sama dengan Yohanes, sama dengan Markus, sama dengan Matius. Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah dia menolak bahwasanya saya bukan Tuhan. Berarti Markus, Matius, Lukas, Yohanes adalah Tuhan juga. Lanjut Dinalfi, lanjut. Kata Anda. Loh, ya kan sama kan? Sama kan? Anda kan menanyakan tadi di mana Yesus mengatakan, yes, aku bukan Tuhan kan begitu. Loh, sama. Markus juga nggak pernah mengatakan. Markus, Matius, Lukas, Yohanes juga tidak pernah mengatakan aku bukan Tuhan. Sama kayak Yesus berarti. Berarti sama. Jadi ayo mau kemana? Yang mengatakan lanjut Dinda. Selesai. Anda kan? Udah selesai. Lanjut Dinda. Nah, yang mana pasien? Udah kau diam. Silakan Dinda Alfi. Coba ke Bang Ardi lah, Alfi ngomong. Kayaknya nggak masuk ke mereka. Coba Bang Ardi gini. Kenapa sih ayat yang gua diam kasih dulu. Sabar dulu. Bang Ardi, Sabar Tuan ya. Sabar ya. Silakan Dinda Alfi. Silakan Dinda. Dingin banget. Sik tala. Re. Sik tala. Datuk, mulutnya vertikal atau horizontal Engkau sudah diisi Stres kami puas. Anda stres kami puas. Kalau tidak stres Anda diam ya. Datuk, Karena mulutnya kami akan vertikal. Anda stres, saya Iya ya udah. Kau diam dulu. Anda stres. Iya ya udah kau diam. Silakan Dinda Alfi. Coba, Pak Ardi kan dosen nih, ya kan? Pak Jangan Ardi, bongkar gitulah. Pak Ardi, gini. Jangan Pak Ardi, bongkar. Pak Ardi, Saya dokter. Saya pernah dokter nggak? spesialis SPRH, spesialis rohani. Coba, Pak Ardi pernah nggak mengaku sebagai kepala gubernur? Oh, nggak pernah lah, gila aja. Tapi apakah untuk membuktikan Pak Ardi ini bukan kepala gubernur, Pak Ardi harus bilang, oh aku bukan kepala gubernur? Lah Harus ya nggak? makanya itu adalah logika kebalik itu namanya. Makanya kenapa ada klinik penyembuhan oten? Ya karena otennya sakit. Gitu loh. Ya itu adalah begini. Itu adalah narasi yang dangkal ya sebenarnya ya. Untuk membuktikan saya bukan maling, itu saya nggak perlu bukti loh. Saya nggak perlu bukti. Tapi ketidakperluan bukti itu, ketidakadaan bukti itu bisa menjadikan bukti bahwa saya bukan maling. Sepakat nggak Tuan Datuk? Nggak nyambung dia. Saya yakin 100% nggak nyambung dia. Nggak, saya tanya Tuan Datuk. Saya tanya dulu ya. Saya tanya Tuan Datuk ya. Saya tanya Tuan Datuk ya. Kalau ketiadaan bukti itu merupakan bukti bukan? Ketiadaan bukti merupakan bukti. Ya. Itu asumsi namanya. Loh, saya tanya, ketiadaan bukti merupakan bukti bukan? Enggak, Bukan. itu asumsi. Oke, sekarang kita uji ya. Dinda Alfi. Yup.
Oke, Dinda Alfi menuduh saya maling, betul? Misal, Pak Ardi, Dinda Pak Ardi maling. Oke. Terus saya tanya, mana buktinya Dinda Alfi? Dinda Alfi mengatakan, Gak ada. oh nggak ada. Gak ada buktinya, tapi kamu maling. Itu bukti bukan? Itu membuktikan saya maling nggak? Belum tentu kalau ketahuan dia maling, dia ngaku juga nggak ada. Lo ini nggak nyambung. Anda yang nggak nyambung. Celuk lah ini SDM-nya kenapa sih segini? Makanya tadi Alfi dan Anda membuat contoh yang Nggak sampai. cemen. Gini. Lah sekarang gini, oke Pak Tuan Dato aja, Pak Tuan Dato aja ya. Saya menuduh Pak Tuan Dato, saya menuduh Pak Tuan Dato maling, misal gini, saya menuduh Pak Tuan Dato maling, misal gini. Pak Tuan Dato, Anda maling gitu. Anda terima nggak? Anda terima nggak, Pak Dato? Tergantung. Ya udah kau maling aja kalau gitu. Loh, Anda bodoh kan? Nah, sorry. Loh, kok Anda bodoh? Lepasan. Sorry. Anda Jangan dari gitu lah pertanyaan diskusinya. Dari pertanyaan sorry. Itu diskusinya itu jangan sampai ke situ lah. Sorry. Ya kalau Kan saya langsung- keras-kerasan suara nggak Oke. apa-apa, tapi Sorry. jangan ke arah situ lah ya. Sorry. Ya, saya Ini langsung perumpamaan jawab. lu ini, perumpamaan lu ini. Enggak gini. Pertanyaan Anda itu menunjukkan bahwa kalimat Anda itu gak nyambung. Anda tuduh maling. Oh, nggak nyambung. Loh, sebentar. Anda mengatakan Anda menuduh saya maling. Lalu Anda langsung mengatakan suatu pertanyaan. Anda setuju nggak? Loh lah iya. Itu Ini adalah permisalan, Bang. Iya, saya mengerti misal Anda. Suatu kondisi yang belum selesai Anda ngomong, Anda langsung bertanya apa tanggapan Anda. Makanya saya tergantung kalau memang saya maling, saya akan mengaku Loh saya enggak. maling. Sekarang Kalau ini saya loh. nggak maling, Sekarang saya ini loh nggak- Anda maling bukan sekarang. Anda maling bukan? Gimana Anda bisa mengatakannya enggak? Loh. Atau Lah iya? ini saya tanya Anda maling bukan? Iya, enggak. Kalau itu saja. Bukan. Terus kemudian bukan. Terus kemudian Dinda Alfi bertanya, Pak Ardi menuduh Tuan Datuk maling, ada nggak buktinya? Terus saya jawab, kalau saya punya buktinya, berarti Pak Tuan Datuk maling, betul nggak? Itu setuju. Oke. Kalau saya nggak ada buktinya, berarti kesimpulannya Pak Tuan Datuk bukan maling, betul? Betul. Lah ya sudah, berarti ketiadaan bukti dari saya itu merupakan bukti bahwa Pak Tuan Datuk bukan maling. Alah. Itulah salahnya Anda. Ya, jangan keras dulu ketawanya. Saya tadi mengatakan kepada Anda satu contoh. Udahlah, nggak Satu nyambung dia. contoh Lanjut, Dinda sekarang Alfi. ini. Satu contoh aja. Anda nggak Ini- berani menjawab. Dingin ayat saya, dingin. Satu-satunya Ini disuntik saya mati aja nih. Matius Satu-satunya 12 ayat 8 aja dulu. Pertanyaan saya tadi, Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan. Saya nggak mengatakan Tuhan, ya. Tuhan atas hari Sabat. Kira-kira tuan atau bos dari hari Sabat itu siapa, Pak Enggak, Adrian? yang kita kejar kan tadi dari fan. Bentar Pak Datuk ya. Aku Pak Alfi, kembalikan saya lagi bertanya kepada Pak Adrian. Bentar, ini menjauh dari apa yang ku kejar tadi di Pak Fen. Pak Fen Ya, menyatakan Pak ada nggak Alfi, Yesus mengaku sebagai Pak Tuhan? Alfi, Pak Tuan Datuk, gantian dulu sama Pak Fen ya. Gantian ya. Biar kembali dulu ya sama Pak Fen. Nggak, Silakan, dia Pak kan Fen. tadi mencari dalil. Nanti sama saya lagi Pak Tuan Datuk. Pak Datuk nanti sama saya lagi ya. Oh, Nanti lagi Masih saya panjang. lagi. Masih Oke, panjang silakan. tuh. Nyari Silakan. jawabannya. Oke, tunggu ya jawabannya ya. Nanti aja nanti Nanti ya. nanti. Iya, silakan Dinda. Iya, Alfi masih menanyakan poin nih di mana pengakuan sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Pak Fen tadi menyanggupi menjawabnya tuh. Malah lari ke Yesaya. Nggak tahu Alfi. Gimana Bang Fen? Ya, tadi kan Anda bertanya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Sudah saya kasih ayat kan? Ya, oke lah. Nah, mengapa saya ambil ke dalam perjanjian lama tadi? Karena orang Yahudi itu memanggil YHWH itu Bapa. Boleh dicek di Yesaya 63 ayat yang ke-16. Di situ jelas. 16. Apa dikatakan Ya. di sana? Ya, kau bacalah.
kan kau bisa open cap gitu. Ya, apa yang dikatakan di sana? Ya intinya YHWH itu dipanggil Bapa gitu loh. Korelasinya dengan ayat yang saya sampaikan tadi di Yohanes 10 ayat 33 itu apa? Sehingga orang Yahudi itu marah. Engkau menyamakan dirimu dengan Bapa itu gitu loh. Menyamakan diri di situ tuh di mana sih? Aku belum dapat nih poinnya di dalam Yohanes. Coba ya. Dari 29 bahkan ku bacakan ya. 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dah. Oke. Nah 30. Lanjut, jangan baca ayat 1 aja. Aku dan ini kan aku baca ini. Oke, Aku oke, dan oke, Bapak siap. adalah satu. Terus di 31 dia Ya. dilempari batu kan gitu. Nah, sekali lagi orang-orang Yahudi merajam dia. 32. Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperintahkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Siap. Terus Yahudi bilang, bukan karena suatu pekerjaan kami melempari engkau, tapi karena engkau menghujat Elohim, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia yang menyamakan dirimu dengan Elohim. Setelah ya dilempar tuduhan bahwa dia menyamakan diri dengan Elohim, apa klarifikasi setelahnya? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, kamu telah berfirman kamu adalah Elohim? Karena gini bre, di dalam 35-nya, jikalau mereka ya, pada siapapun firman itu disampaikan, kepada siapapun firman itu disampaikan, kepada utusan manapun firman itu disampaikan, itu juga disebut sebagai Elohim. Itu klarifikasi dari Yesus bre, di ayat 35-nya. Jadi itu bukan menyatakan diri sebagai Elohim, enggak. Makanya kalau Anda lihat di Keluaran 7 butir pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun dan Harun adalah nabimu. Coba tengok. Makanya jangan hanya dikutip dari Yahudi aja mengakui. Tidak bre. Justru karena Yahudi melemparkan tuduhan tersebut, klarifikasi di 2 ayat selanjutnya itu ada gitu. Mentang-mentang Yesua mengucapkan ego kaiho pater en esmen, aku dan Bapa adalah satu. Terus Anda menyimpulkan, Yesus menyamakan diri dengan Allah. Enggak gitu juga. Karena kepada siapa ya firman itu disampaikan disebut sebagai apa? Ilah itu. Disebut sebagai ilah atau Elohim. Sedang kitab suci apakah pertanyaannya tidak sini? dapat dibatalkan. Apakah yang di ayat ke-34 itu merujuk kepada pribadi yang disembah oleh orang Yahudi itu? Kan seperti itu. 34. Coba jawab. Ya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah ilah. Ayo. Kamu di sini Apakah yang merujuk ke siapa? dimaksud dengan Kamu di sini merujuk ke siapa? Coba. Ya merujuk kepada orang-orang Yahudi lah. Terus dari mana menyamakan dirinya? Kan saya Kalau sudah kepada katakan, orang Yahudi adalah Elohim, kepada Musa pun diangkat sebagai Elohim, dan Yeshua mengatakan bahwa kamu dia tolonglah bedakan satu kata dengan Elohim. Allah besar dengan Allah yang kecil itu gitu loh. Itu satu, yang pertama. Yang kedua, saya sudah kasih tahu tadi. Gak ada Allah Apakah di dalam kecil, bre, ayat yang ada 34 ini merujuk kepada pribadi Allahnya Israel? Kan tidak, bro. Sedangkan pertanyaan sederhanamu tadi mengatakan bahwa di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan. Saya jawab di ayat 33 tadi. Kan sesederhana itu aja toh. Mana kata Tuhan di 33-nya? Kata Tuhan di 33-nya itu mana? Makanya saya kasih ilustrasi. Ketika saya pergi ke Arab, saya menyamakan diri saya dengan Tuhanmu. Apa reaksimu? Mengapa kamu marah? Kalau Anda menyamakan diri Anda dengan Tuhan saya, tinggal minta pembuktian. Tadi pertanyaan Anda bukan begitu. Kalau Anda mengatakan diri Anda
menyamakan diri Anda dengan Allah, baru respon kami bertindak tuh. Tapi kalau Anda Nah, mengatakan bahwa tindakannya Anda apa? menyamakan diri dengan Tuhan, Yang itu pertama nggak masalah, tindakan tinggal Anda. buktikan. Enggak, kalau Anda menyamakan diri dengan Tuhan, ya silakan buktikan. Tuhan Gimana? itu tidak memiliki sifat butuh, sementara Anda minjak muka bumi ini aja masih membutuhkan yang disebut sebagai gravitasi. Tuhan saya tidak memerlukan gravitasi. Nah, justru itu titik poinnya. Mengapa orang Yahudi itu marah? Kan? Loh, Kamu kalau Anda itu menyamakan loh diri hanyalah dengan orang Tuhan, saya nggak manusia marah, saja. tinggal dibuktikan aja. Masalah. Loh, kok Masya Allah. Malu, malu. Ini terbalik ini. Pasien mengobati Loh. dokter ini kalau gini nih. Kalau Anda tadi bertanya, kalau ada orang di Arab menyamakan diri dengan Allah, wajar kami merespon, Bre. Tapi kalau Anda bertanya, kalau kamu menyamakan diri dengan Tuhan kami, tinggal buktikan. Nah, Tinggal dibuktikan gitu. ya makanya saya sudah kasih buktinya tadi, ya toh. Apa Saya apa bukti sudah kasih bahwa kamu buktinya di itu bisa Yesaya menyamakan diri? ayat 63 bahwa YHWH itu disebut Bapa, sedangkan Yesus menyandingkan dirinya Bapa dan aku adalah satu. Paham? Hah? Bisa dimengerti? Nggak, satu di sini kan belum diteruskan Mate. satu apanya. Sementara ya gini, Bre, kalau sudah Anda ganti topik aja, tuh, kalau ganti Anda topik aja. berkata Nggak itu bakal satu ketemu. Ini enggak. engkel-engkelan aja nih namanya. Oh, bukan. Ini engkel-engkelan aja namanya sudah. Anda pertama menjual 33. Ada nggak kata Tuhan satu aja di sini? Hah? Ada nggak satu aja kata Tuhan di satu dalil yang ini? Tuhan yang Anda maksud itu apa? Pertanyaan saya coba diulang lagi. Enggak, Oke. ulangi pertanyaan saya. Pasien Enggak, mengobati ulangi dokter pertanyaan ini. saya. Enggak, ulangi pertanyaan saya Ikutin aja silakan. bos, dia nanti bingung sendiri itu bos. Lanjut aja bilang. Ulangi pertanyaan saya. Gimana? Pertanyaan saya yang di awal coba diulangi ya Bangku, bisa nggak? Pertanyaan yang seperti apa itu? Ah. Di mana kata Berikan Allah? berikan saya satu dalil di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan. Anda Terus? jawab Yohanes 10:33. Udah Oke, kasih saya dalil bacakan. itu. Ya. Ya, Yohanes Oke. 10:33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Elohim dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Elohim. Di mana sini kata Tuhan? Masalah. Loh, pertanyaan saya apa? Dijawab apa gitu? Coba, enggak, kenapa ketawa? aduh. Loh, kenapa ketawa? Sudah parah kamu nih, Pak. Aku ikut Parah bantuin apa Alfi ini? ya. Loh, kenapa? Aku juga ikutan ketawa bos. Aku ikutan ketawa. Aduh. Sudah. Cukup. Terlalu memaksakan kamu itu. Lu Terlalu wong memaksakan. ditanya lu, wong ditanya lu Pertanyaan. nggak jawab. Pertanyaanku jelas kan? Enggak, masa pertanyaannya pakai bahasa Indonesia loh? Itu ketawa pelarian itu Mentang-mentang barusan. tidak ada kata Tuhan. Itu ketawa, tapi itu adanya namanya kata ketawa Allah, ketawa dibeda-bedakan. pelarian itu namanya. Saya tidak Loh, pelarian. Memang Tuhan dan Allah beda. Itu aja Weh, pertanyaannya ini gitu loh. kenapa aku bedakan? Nia. Ah, Anda bedakan, baca kenapa? 1 Korintus 8 butir 6. Makanya apa kata Paulus di sini? Namun bagi Kristen hanya ada satu Allah saja, itu Bapa, yang segala sesuatu berasal dari Dia kan? Dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Ini Tuhanmu. Nah, di sini Kristus, penyataannya ya. Tuhan itu kepada Yesus, Allah itu kepada Bapa. Allah itu Itu, artinya Bre. apa? Tuhan itu artinya apa? Jawab. Malah ke situ dijawab aja, ada nggak Yesus mengaku Tuhan gitu loh? Ada, di mana aku makhluk. adalah Tuhan gitu loh, ada nggak? Misal begini. Kami percaya kata Tuhan Hey. atau Allah itu Hey, coba saya tanya Dinda Alfi. Berbicara Dinda tentang Alfi, pribadi. dengerin dulu. Yang Aduh, eksplisit kacau. yang ditanya Dinda Alfi itu yang eksplisit. Coba saya tanya Dinda Alfi. Dinda, monitor. Ya, Dir. Ada nggak Allah mengaku Tuhan? Aku Ada. adalah Tuhan, ada nggak? Di mana ayatnya? Ada. Toha 14. Coba dibuka. Coba buka.
Toha 14. Aku hafal sih, innani anallahu la ilaha illa ana. Iya, fa'budu. jangan. Dibuka. Nih. Terjemahannya aja dibaca, Toha- jangan kasih Toha terjemahan, nggak 14. ngerti dia. Oh, kasihan sekali. Jadi Allah Langsung aja mengatakan, terjemahan. ya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Nah, tuh tiada ada Tuhan selain aku. Tuh, itu simple. Itu pertanyaan saya kepada Dinda Alfi terjawab gitu lah. Sekarang pertanyaan Dinda Alfi, di mana Yesus mengaku Tuhan? Jawab. Allah dan Tuhan itu sama aja, Pak. Artinya. Itu dibedakan itu sama Paulus. Blunder di sini kalian tuh. Sama Aduh. Paulus itu dibedakan. Kok nggak baca ya? Aku tadi jual surat Paulus perasaan loh. Ini Saya dibedakan loh. mengerti arti Ini itu. Allah itu perlu artinya spesialis apa? ini yang tanganin. Sebentar. Nggak, menurut Supaya Paulus. bisa membedakan, supaya bisa membedakan Alfi ya dan teman-teman. Ini di 1 Korintus 11:31. Allah, Bapa dari Yesus. Nah, Bukan. gimana nih? Bukan. Di mana dalilnya? Oh, ini loh. 631 sebelah. 631. Bukan juga. Ini loh, Dinda. Aku bersyukur lali aku. kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Silakan tunjukkan itu, Dinda. Iya, Itu pernyataan loh. Yesua itu cuma ada di situ loh. Iya, coba buka dulu, Dinda. Coba dulu buka. Coba. Nah, dites gitu loh. Ah, gitu caranya. Pertanyaannya tuh Orangnya Tuhan, aja- bukan Allah. Ya, nih, Iya. nih. Mana? Bukan itu. Alamak. Kok kesini lagi? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aduh. Kok ke 1 Korintus? Bentar. Dia Itu Matius salah 11:25. itu ah, ya. Matius 11:25 itu. Iya. Enggak bukanya Matius kok setengah. Matius setengah Apa? 12 kurang 5 menit. Nah, Iya, coba orang dibuka. yang Alfi pertanyakan tuh Waalaikumsalam. Saya Orang yang dibuka Alfi dulu, dibuka pertanyakan dulu. tuh ya, orang yang Alfi pertanyakan tuh kan Yesus. Di mana Yesus mengaku Tuhan. Karena Yesus mengatakan Iya. di Matius 11:25 yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa. Jangan gitu caranya. Gini loh. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Oke, yang Tuhan langit dan bumi itu Bapa atau Yesus? Ah. Gak usah lari ke sana dulu. Ya. Tidak usah lari ke sana dulu. Lari ke sana. Kena Ya, kalau menurut ayat itu adalah Bapa. Nih gedekan host. Bukan Gedekan Yesus host. berarti. Bukan Yesus. Nih, Loh, kok host. bukan Yesus di Oh, berarti ayat Yesus. Yohanes 1 ayat Berarti 2. Yesus. Segala sesuatu terjadi di dalam Dia. Iya, berarti Yesus itu. bagaimana? Ya itu berarti Yesus. Loh, Aduh. loh. Makanya Lu nggak bisa jangan jawab, kok dia yang comot-comot ketawa kau. sih? Aku kasih comot Dia dulu. yang nggak Kau bisa bingung jawab, kok kau, dia yang kan? ketawa, heran deh. Di mana logos Saya sudah menjadikan kasih segala jawaban. sesuatu? Coba buka Yohanes 1. Enggak, di mana Yohanes logos 1 menjadikan ayat segala 2. Nah, sesuatu? itu tuh Allah Yohanes yaitu 1 Bapa ayat 2 dari buka. Yesus itu loh. Fan baca Yohanes Fan. 1 ayat 2 buka, coba buka. Korintus Ayo, buka. 11:31. Allah 2 Korintus 11:31. Makanya Nah, jangan itu. blunder. Itu lo dengerin dulu. Allah yaitu Bapa dari Yesus itu. Ayo gimana tuh? Nah, aduh. Kamu nih perang-perang ayat aja kamu nih. Udah jawab lo, kenapa nggak bisa jawab? Sudah bisa kalah jawab. di situ. Serang lagi ayat 1 sudah kalah di situ. Saya sudah kasih tahu ke kamu. Sudah saya kasih tahu ya toh. Aduh. Segala sesuatu jadi di dalam Dia. Sebelum Ntar dulu, Fan, Abraham Fan. ada, aku sudah Fan, ada. Gak usah kemana-mana. Morel Jalan moto dan naik, dan Morel hidup. moto. Itu sudah jelas. Fan. Tidak usah diperdebatkan lagi. Loh, lucu, ini- lucu. Tuhan sama Allah mana bedanya? Masa nggak lihat sih? Allah itu yaitu Bapa dari Yesus. Iya betul. Allah Oh, yaitu Yesus Bapa berarti. dari- Ya betul. Yesus atau bukan jadi? Nggak ada salahnya di ayat itu. Salahnya Jadinya Yesus atau bukan? Kau tadi bilang Allah dokter-dokter itu. ini aja. Kita harus Nggak meluruskan dulu. dokter-dokter ini.
Enggak dulu. Aku ini yang jadi spesialisnya untuk sambung otak kau. Oh iya, oke. Nah, Gimana kalau tadi kesalahan ayat pemahaman itu? Coba saya jawab. Tanya. bukan kesalahan, tapi otak kamu yang lagi Terus tadi apa? itu udah putus. Ini Oke, harus kita saya sambung. kita tes. Kamu tadi Allah mengatakan yaitu bahwa Bapa dari kamu Yesus. tadi. Oke. Entar dulu. Kamu tadi waktu di Nggak usah langsung aja. waktu Allah kamu yaitu dari Bapa Yesus, dibahaskan gimana mengenai kesalahan ayat 1 itu? Korintus harus nurut dong sama Gimana dokternya. kesalahan ayat itu? Diem dulu. Nurut dulu sama Dengerin dokternya. dulu lah, gantian lah ngomongnya Oke. Pak. Tadi Santai gitu kita loh. sama-sama mendengarkan bahwa dari Dokter Alfi membawakan 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Ya. Kamu mengatakan Tuhan dan Allah itu sama. Di sini terdapat tulisan juga Korintus, tulisan yang Paulus, Allah yaitu Bapa dari Yesus. Yang kamu narasikan Tuhan dan Allah itu sama, otomatis itu salah ya. Habis ya. Clear? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Coba kau jelaskan dulu. Pemahaman yang kamu katakan tadi, Tuhan dan Allah adalah sama. Ini kejawab nggak di sini? Enggak. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Loh, sebentar dulu, pasien kalau otaknya lagi putus harus disambung. Lo justru Ya ada gitu pula. Dokter. sendiri sih. Loh ini Di mana obat salah ayat mujarab itu? supaya pemahamanmu dan teman-teman yang dibawa terkait 1 Korintus pasal 8 nomor 6, kamu mengatakan Tuhan dan Allah sama. Terus dari mana Anda menjangkaunya pakai ayat itu? Kalau Tuhan dan Allah itu sama, apakah menurut kalian, pasien-pasienku, Tuhan itu gelar atau nama? Gelar Tuhan atau Allah itu gelar bagi ya. Oke, nih Tuhan katanya gelar. Ini obat mujarab, Pak. Ini dia ini yang kesuka nih. Ini yang kesuka. Oke, kita buka original dulu, text-nya. sabar Oke. sabar Seru ini. Saya suka sekali ini. Akulah Tuhan. Gini dokter. Pasien, diem dulu, gantian. Saya harus menyembuhkan dokter ini. Ini sudah Kamu yang mengatakan Parah sekali Tuhan sudah dokter ini. adalah Dengerin gelar. dulu, Van. Oke. Santai. Yesaya berapa tuh? Yesaya berapa? Santai, Van, santai. Oke, siap. 28 ya? Iya. Oke. Kamu tadi Seru ini. mengatakan Tuhan. Ya, diem dulu. Tunggu. Kalau Aku di tengahin. rumah sakit itu Kang ada Dito, tunggu, pernah. Kang Dito. Gini. Aku tengahin. Gini loh. Berbeda pendapat. Kalau fan nanti gak sepakat nggak apa-apa. Tapi yang pertama, satu jangan bilang goblok, jangan bilang tolol ya. Itu Iya, satu. jangan. Iya. Kedua. Tapi kita boleh kan bilang Pak, apa namanya kita menyembuhkan dokter boleh ya? Lah itu terserah Anda itu. Wah, siap, Itu yang siap. pertama. Oke, siap. Yang kedua, yang dengerin dulu lah. Yang kedua, hargai kalau ada orang ngomong, jangan sampai apa ini Komal ini tercederai oleh oknum-oknum yang ketika menghujat terus motong-motong jadi kayak pasar. Jangan lah, santai aja. Ya. Gitu loh. Untuk muslim juga gitu dong. Oh iya, dong, saya kita- pemilik kita klinik nggak ada kok. ya. Oke. Saya ini Sabar, pemilik sabar. klinik. Gitu loh. Apalagi saya itu Supaya Oke, memegang sudah siap. integritas. Saya sudah nggak sabar ini Pak. Sudah, Oke. lanjutkan aja. Oke, saya diam ya. itu Saya ikut. ya saya memegang integritas yang kita baca bisa kita ambil hikmahnya. Kalian tadi mengatakan Tuhan itu adalah gelar. Di Yesaya 42 nomor 8 ini bunyinya, aku ini Tuhan itulah namaku. Mau diteruskan nggak ada substansinya. Isinya adalah aku ini Tuhan itulah namaku. Bagaimana nama di sini ada, kemudian objek yang disebutkan ini Tuhan. Jadi Tuhan itu nama atau gelar. Kalau Oke, dalam langsung saya jawab, makna, saya jawab. kalau dalam makna ya pemahaman literal, aku ini Tuhan itulah namaku. Namanya adalah Tuhan, dia bukan gelar. Itu kalau menurut yang kita baca ini. Iya, saya sudah mengerti sangat. Pertanyaannya. Kalau ini bukan namanya, apakah ini salah? Silakan. Oke, sebelum saya menjawab ya. Kira-kira menurut Pak Ardiansah ini Kok kira-kira? Gimana? Kok jadi ke saya? iya kira-kira patut nggak saya menjawab itu Pak? Pakai Ya, original patut lah. teksnya. Yo patut lah. Oke, berarti Jawab, Anda Pak. setuju dengan perkataan Pak Kang Dito ini ya? Sesuai yang Setuju nggak? tertulis. Sesuai yang Sesuai yang tertulis. tertulis. Gas ini kena semua mereka. Oke, Ya kita kena. kamu buka
kena. Tadi katanya janjinya Yang belum gimana? suntik siapa? Yang Oh, belum kena ya? Janjinya suntik seperti siapa? apa? Apa janji apa? Janji apa? Pak Direktur, ada Pak Pendeta di Kok lupa sih? Mana Pak pendetanya yang mana ini? Pak pendeta mana ini? Oh, hamba Oke, Tuhan. saya jawab Halo, aja Pak dulu ya. Pendeta. Saya jawab ya. Pak pendeta, saya sapa dulu ya. Saya sapa dulu ya. Pak pendeta hamba Tuhan. Halo Pak pendeta hamba Tuhan. Malam-malam. Malam, passwordnya Anda stres, kami puas. Silakan Pak. Mau tanggapi yang mana ini? Iya, passwordnya dulu Pak. Password untuk masuk klinik ini ada passwordnya Pak. Anda stres, kami puas. Gitu Pak. Oke. Anda stres kami puas. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan lanjut Kang Dito. Pilihan saya dong yang menjawab. Oh iya, silakan. Oh iya, silakan. iya. Iya, oke. Dari ayat yang dia sampaikan tadi, itu apakah nama? Gitu ya tadi ya? Betul nggak? Pertanyaannya yang kita baca tadi itu salah atau betul? Jangan lari-lari dulu. Loh itu Ayat emang itu. pertanyaannya. Pertanyaannya Pertanyaannya itu emang. Oke, saya jawab. Gimana sih? Oke, saya jawab. Oke. Jadi ayat itu benar adanya. Betul ayat itu. Nggak ada salah ayat itu ya. Jadi yang pemahamannya salah itu adalah Dokter Dito. Jadi pasien di sini wajib mengobati dokter sekarang nih ya. Karena di ayat di situ kata Tuhan di situ di dalam original teksnya. Aduh, malu saya mau ngomong ini. Aduh. Gak usah malu lah. Emang cuma lu doang yang tahu original Nanti text. masuk ya. Nah, gitu dong Pak Ardian. Emang lu doang yang tahu original saya text. harus. Ya itu aja yang tadi saya mau sampaikan Pak Ardiansa. Lah ya, tapi itu kan Tuhan malu kan mau kesimpulannya. menjawab ini Pak Ardiansa. Iya, Gitu. kesimpulannya Tuhan kan. Itu betul nggak itu Tuhan itu nama itu betul nggak? Pertanyaan saya itu Tuhan tadi. itu bukan yang dimaksudkan Tuhan yang hurufnya kecil itu. Loh, Oh, berarti salah. Berarti salah. ini Ya? nggak bahas huruf. Kata Tuhan itu YHWH Ini nggak bro. bahas huruf ini. Tuhan yang dimaksudkan itu YHWH. Ini nggak Bukan bahas Tuhan yang nggak bahas sedang huruf, kita boy. bahas. Ini nggak bahas huruf kecil, nggak bahas huruf Tanya besar. tadi kalau orang Tuhan yang ngomong kita nggak bahas boleh itu nama Ini kok aja tahu original Enggak, gini loh. tadi. Enggak malu Pak Anda Gini. apa original teks. Gini loh, udah jangan ngatur ini jangan ngatur. Ini jangan sudah ngatur. kalah mereka ya, sudah kalah Loh, ini. kok kalah? Kalah sudah Jawabannya apa? Kalah sudah Jawabannya ini. apa? Jawabannya apa? Oke, jawabannya Salam. itu bukan nama Tuhan. Itu bukan gelar ya di situ ya. Mengapa bukan gelar? Karena kata Tuhan di situ bukan Tuhan yang sedang kita bahas. Tapi Tuhan yang di situ adalah YHWH, bro. Nama Berarti salah ini berarti. Waduh. Berarti salah, Pak. Berarti salah ini. Sudah tahu masuk berarti ya. original teks Ini tapi dihapus bikin ya. malu aja. Berarti salah. Enggak, Bang Van. Bang Van. Yang ini mana di Van? Bang Van, Yang gelarnya Tuhan mana itu. yang ini? Bang Van, Nah, sebentar. yang di Bang Roma Barkoba. ini lagi nih. Tunggu dulu Bang Barkoba. Tunggu dulu. Jangan main masuk dulu ya, sabar ya. Itu Tuhan itu bahasa Indonesia bukan? TUHAN itu bahasa Indonesia bukan? Indonesia. Anda Ayo, menanyakan jawaban. apa tadi? Jawab dulu. Itu bahasa Indonesia bukan? Kita Terjemahan bahasa mana? Saya original tanya deh. teksnya, bro. Enggak, saya tanya itu Kita terjemah harus bahasa original mana? teksnya. Iya, itu terjemahan bahasa mana? Nah, terjemahan bahasa mana gitu itu? dong, gitu dong. Nah, terjemahan bahasa mana itu? Indonesia. Oke, berarti Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? TUHAN, Yes. huruf T, huruf U, huruf A, huruf A, huruf N itu bahasa Indonesia, betul? Betul. Pertanyaan betul saya, sekali. apakah TUHAN yang ada di Bible Anda ini sesuai atau melanggar kaidah bahasa Indonesia? Saya tanya. Sesuai atau melanggar kaidah bahasa Indonesia? Aduh. Loh, Sesuai. ini pertanyaan melanggar nggak bisa itu. jawab dia, bingung. Tidak melanggar. Hah? Tidak melanggar. Sesuai. Siapa bilang nggak sesuai? Oh, Tidak sesuai, melanggar sama sesuai. sekali.
Oke, sesuai ya berarti ya. Betul. Sesuai ya. Oke, berarti sesuai. Ya. Nah, menurut kaidah bahasa Nah, berarti Indonesia, nggak menurut malu kaidah Anda ya, bahasa nggak malu Indonesia, Anda ya. dengerin dulu dong. Menurut kaidah bahasa Indonesia, dengerin dulu. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang benar dan baik, Tuhan itu nama atau gelar? Kok malah ke sana gitu loh. Jawab Yang ditanya aja. ayat Jawab ini. aja dong. Jawab dulu dong. Makanya saya jawab ya. Oke, saya jawab. Jawab dulu pertanyaan Kok saya kejang-kejang, sesuai Pak dengan Ardiansa? kaidah bahasa Bikin Indonesia malu yang lah, Pak baik dan Ardiansa benar. ini. Dengerin, Tahu dengerin, original dengerin, teks kok. dengerin lah. Jangan Sudah tantrum, jangan salah tantrum, masih dengerin ya. ngotot lagi kamu. Aduh. Sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan Pak, nggak usah benar. ngotot, Pak, kalau ya. sudah kalah, Pak. Tuhan itu sabar. Kalau sudah salah itu jangan ngotot. Sabar. Tenang dulu ya. Sesuai dengan kaidah Kalau bahasa sudah Indonesia salah yang itu baik jangan dan ngotot, Pak, benar. ya. Tuhan itu gelar atau nama? Silakan dijawab. Silakan dijawab. Udah mulai stres dia ini. Kita Iya. kami puasa. Iya, Anda stres kami puasa. Iya, jawab pertanyaan saya. Bapak, Dalam kaidah Bapak. bahasa Indonesia Saya jawab yang baik dan pertanyaannya. benar. Oke. Dengerin dulu, Bang. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan itu apakah A. gelar, B. nama? Silakan. Tuhan. Anda menanyakan dari perspektif apa? KBBI. Tuhan. Jangan kejang-kejang. Saya sampai di sini. Saya kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Lah, ya A atau B? Jangan Ketawa pahit, kejang-kejang. ketawa pahit. Santai Ya aja. udah, santai A aja. atau B. Ya, saya ulangi lagi pertanyaan saya ya. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata Tuhan atau Tuhan apakah Besar ya, huruf besar ya. Apakah A? Oke, mau huruf besar ya. besarnya Oke. nih. Huruf besar oke. Oke, Huruf besar ya. yang ada di Huruf sini ya. besar. Yang ada menurut di sini kaidah ya. bahasa Indonesia Yang ada dengerin di dulu sini, dong. oke. Dengerin dulu, Bang. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata TUHAN huruf besar semua yang ada di bahasa Indonesia, ya, yang ada di bahasa Indonesia itu gelar atau nama? Silakan. Kalau menurut ayat ini nama. Loh kok nama ayat ini? Ya. Saya tanya menurut kaidah bahasa Indonesia. kok. Menurut kaidah bahasa Indonesia. Menurut kaidah bahasa Indonesia. Gini loh bro, Hey. gini loh. Menurut bingung dia, bingung. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan Kacau. benar, pertanyaan saya Kenapa kau harus pakai standarisasi dengan Loh, Anda ini loh. Katanya terjemahan ini sesuai dengan kaidah. Dengerin, kata Anda mengatakan terjemahan bahasa Indonesia ini, dengerin dulu, makanya dengerin dulu Bang. Jangan ngomong dulu, jangan ngomong dulu Bang. Santai ya. Menurut gini loh Bang, tadi kan Anda mengatakan kepada kami, terjemahan ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, saya sepakat di situ. Oke, pertanyaan saya, menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, kata TUHAN di dalam kaidah bahasa Indonesia itu gelar atau nama? di dalam ayat ini nama. Loh kok ayat ini? Ya memang ayat yang kita belajar. Udah, kau diam. Silakan ke Pak Pendeta aja lah, udah. Kau diam, silakan hamba Tuhan. Ngotot kalian ya. Coba Udah. hamba Tuhan ini. Udah hamba Tuhan aja, udah. Coba- Van, coba. diam dulu ya, Van. Kan ngotot kan. Ya udah, diam dulu. Udah. Aduh, kerusakan otak permanen kau ini. Ya udah, ini diagnosanya dokter ya. Kerusakan otak permanen. Ya udah. Kau diam dulu. Silakan Pak hamba Tuhan. Iya udah, diam dulu, Van. Santai. Oke, nanti lagi ya, Van ya. Nanti lagi ya, Van. Oke, silakan kita kasih kesempatan dulu kepada Pak hamba Tuhan. Pak Pendeta hamba Tuhan, monitor nggak? Ya, siap. Ya, silakan Dinda Alfi masuk. Pak dokter spesialis sambung saraf otak, gantian dulu sama Dinda Alfi ya. Siap. Coba. Oke, Alfi pengen jelasin silakan. ya saya 428 ya tadi. Oke. Gimana? Yang pertama sesuai kesepakatan jangan ada yang saling memotong sebelum selesai untuk dijelaskan. Itu yang pertama.
Nah itu kita komitmen dulu supaya ini betul-betul mencerdaskan. Betul-betul ini ada nilai tambah lah untuk semua kita. Siap Pak Pendeta. Ini memang betul. Anda masuk ke Komal yang betul. Ini klinik Oten. Betul. Lanjut. Ya, yang kedua, ini saya menjelaskan kita juga harus paham bahwa perbedaan ini memang tidak bisa dipaksakan. Itu yang kedua. Jadi kita harus saling menerima supaya tidak terjadi hujatan atau hina-hinaan yang tidak mendidik. Itu yang kedua. Nah, yang saya mau jawab dari pertanyaan tadi, kata Tuhan, itu benar teman saya ini yang Van ini, itu benar karena penulisan Alkitab itu dengan kaidah bahasa Indonesia itu tidak boleh disamakan karena dalam penulisan Alkitab itu dikenal bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, itu ada kata ganti namanya Adonai kalau bahasa Ibrani, Kurios dalam bahasa Yunani untuk penyebutan kata ganti Tuhan. Tetapi itu bicara tentang bukan nama, tetapi hanya gelar Tuhan penguasa atau yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan yang besar. Iya Pak, Pak Pendeta, tolong jangan panjang-panjang Pak. Jangan panjang-panjang biar bisa gantian dengan Dinda Alfi ya. Maksudnya ini saya, udah 2 menit Pak Pendeta. Udah 2 menit. Ya, saya jelaskan karena kalau kita jelaskan sepenggal pasti kesannya enggak dapat ini enggak akan Ya, dapat, kesimpulannya Bible Anda kesimpulannya Bible Anda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini ternyata melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, betul ya? Bukan melanggar. Betul. Karena Itu menyebabkan yang dari otak Muslim, permanen itu. Sebentar. Kok bukan melanggar, Pak? Jangan dipotong sebentar. Ya, silakan, Pak. Nggak melanggar karena teman-teman kan nggak tahu cara penulisan Alkitab ini seperti apa. Jadi cara penulisan Alkitab kata Tuhan yang huruf besar itu nama. Kata Tuhan TUHAN huruf besar itu dikategorikan sebagai nama. Sedangkan ya Pak, berarti kan kata Tuhan supaya bisa membedakan Pardiansa. Kata Tuhan itu huruf besar. Berarti kan kata Tuhan huruf besar, ya kata Tuhan huruf besar yang ada di penulisan Alkitab Anda berarti sudah melanggar kaidah penulisan yang ada di di bahasa Indonesia ya, betul ya? Nggak bisa dipaksakan seperti itu. Berarti melanggar, kan nggak sesuai maknanya, Pak. Enggak, karena begini, ini kan Alkitab. Ya, silakan Dinda. Alkitab ini kita enggak bisa paksakan untuk bisa punya arti yang sesuai dengan maksud. Nggak sesuai ternyata Dinda. Pak, ternyata coba nggak sesuai dengan Alfi mau nunjukin dipaksakan. Ternyata nggak bisa dipaksakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Berarti nggak sesuai, berarti melanggar. Lanjut Dinda. Coba, karena itu tadi Alfi mau nunjukin sesuatu. Alfi mau nunjukin sesuatu. Saya bilang ada penulisan-penulisan yang harus dipahami gaya penulisannya, sehingga kalau penulisannya Tuhan besar sama Tuhan nggak perlu diulang, kecil, Pak. Udah paham, nggak perlu diulang. Iya. Sekarang saya mau tanya, di Kejadian 15:2 Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Di sini Allahnya yang besar. Yang mana yang nama? Ya, ini Allah ini kita yang saya bilang tadi itu kata ganti penyebutan Adonai dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau diterjemahkan itu memakai Allah, memakai kata Allah. Iya, pada saat tadi Adonai. Tuhannya huruf besar semua. Iya. Itu kan kata ganti sebagai nama Tetragrammaton atau Adonai kan gitu. Iya. Kalau ini ya Tuhan Allah, yang mana yang gelar, yang mana yang nama? Kalau Tuhan gelar, yang Allah itu nama, karena kan itu hurufnya huruf besar. Jadi itu merujuk kepada YHWH. Cuman kan penulisannya ndak seperti itu, ndak harus tulis yang secara lengkap. Jadi dalam bahasa Indonesia itu diberi tanda. Saya Dinda Alfi, itu Allahnya di situ itu original teksnya YHWH atau bukan? Iya, Coba di lihat situ Iya, Wayomer sama. Abraham. Iya. Itu kelihatan kok kalau di YHWH itu. Iya. Enggak, berarti Iya. Allah diartikan YHWH. Tapi gini, Dinda, tunggu dulu. Aku tanya Dinda Alfi. Di situ Allah diartikan Allah huruf besar itu diartikan YHWH. iya, kalau di sini kan kita lihat di Genesis 52, Wayomer Abraham,
Adonai Yahweh, Hashem. oke. Iya. Nah, kalau dengan kalah data yang kalian itu, ditunjukkan, sudah kalah kalau dengan kalian data itu. yang ditunjukkan, Nggak diam usah. dulu, Van. Woi, Aduh, kau ini kenapa diam sih dulu Van lah. ini? Nah, dari ayat yang satu Van, sudah Ya udahlah, kalah. kau turun dulu lah. Ah, berisik. Oke, menurut yang di ayat yang dibawa Kang Dito tadi, coba dibuka. Coba dibuka. Saya 428. Ah, coba. Ya, saya 42 nomor 8. Di situ ada Yod-Heh-Vav enggak? Ada. Ada Ani Diartikan Hashem. enggak. Dengerin dulu. Di Alkitab Sabda tadi diartikan apa? Tuhan atau Allah? Kalau yang 428 ini Tuhan huruf besar semua. Dengerin dulu, dibuka dulu Dinda. Caranya gitu, dibuka dulu. Yang di Ini. Alkitab Sabda dibuka dulu. Ah, Ini. coba. Mana? Ah, itu. Tuhan. Di situ itu Tuhan huruf besar. Oh, Tuhan huruf besar semua itu apa? YHWH. YHWH. Lah kalau Allah huruf besar semua YHWH juga? Ya. Loh, yang benar yang mana ini? Double bang, double. Saya bilang tadi, ini yang saya bilang tadi. Itu kan ada dalam apa namanya, dalam penulisan Alkitab itu penyebutan nama itu kan tidak harus secara YHWH begitu, tidak bisa. Dia harus ada kata ganti. Yang ini Maaf, kecil, saya potong. Indonesia. Maaf, saya Yang di sini potong, Pak kecil. Pendeta. Izin, Pak yang di sini, Pendeta. yang di Barkoba Sebentar. kecil. Izin. Kesimpulannya begini ya, izinkan dokter bedah otak ini berbicara conclusionnya. Ada dua delik. Yang pertama tadi Tuhan Allah huruf besar semua itu Yahweh. Apa? Kalau misalnya yang diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua itu satu menjadi Allah juga. Aku ini Allah, itulah namaku. Jadi Allah ini nama. Betul ya? Betul enggak, Pak? Seperti yang di bawah ini nih, Kang Dito. Ya enggak, saya heran gitu loh. Ini yang YHWH ini harusnya diterjemahkan Tuhan huruf besar semua atau Allah huruf besar semua, Pak Pendeta? Yang mana yang benar? Itu maksudnya. Itu lah aku bingung, Dinda Alfi paham nggak maksudku, Dinda Alfi? Paham. Paham. Ah, itu. Memang ada Ya, seperti maksud itu, Bang. Terjadi inkonsisten yang Lah dibuat ya, LAI. maksudnya gini loh. Jadi yang disebut YHWH itu apakah A Tuhan huruf besar semua ataukah B Allah huruf besar semua? Yang mana? Borongan. Itu yang saya bilang, dalam penulisan Alkitab itu ada tanda yang membedakan mana nama, mana gelar. Tandanya apa, Pak? Itu tadi huruf Apa besar, tandanya? huruf kapital. Lo enggak, kan original teksnya sama-sama Yod-Heh-Vav. Iya, Lo nama lihat kan? terus. Iya. Yang harusnya YHWH itu diterjemahkan apa harusnya yang benar? Ya kalau dalam original teksnya kan itu kan ada kata Adonai, kan? Iya, Ada Adonai. YHWH tahu Iya. saya tahu. Iya, Nah, iya. itu harusnya diterjemahkan Allah huruf besar semua atau Tuhan huruf besar semua? Yang itu yang saya bilang. Kalau yang Adonai itu kan itu kata ganti yang tadi yang saya jelaskan. Loh, saya nggak tanya itu, Pak Pendeta. Saya cuma tanya YHWH itu harusnya diterjemahkan TUHN huruf besar semua atau Allah huruf besar semua, yang mana? Itu pertanyaan saya. Kalau yang Allah huruf besar semua itu kata lain dari Yehova kata lain. Nah itu sebabnya Yehova? dalam YHWH. YHWH. Original Kata teksnya lain. original teksnya Yod-Heh-Vav, betul nggak? Iya Ah, betul. oke. Kalau yang Tuhan huruf besar semua diambil dari original teks apa? Ya sama juga YHWH. Loh. Lah kok double standar? Iya itu kan itu yang saya bilang tadi. Kalau dalam Itu yang bahasa saya bilang itu membingungkan. ya, Loh. tidak membingungkan. Lu kok gak bingung? Ya yang bener yang mana? Saya tanya gini deh. Yang bener yang mana? YHWH diartikan Allah huruf besar semua atau YHWH diartikan Tuhan huruf besar semua? Yang mana yang bener? Ya Di dalam dua-dua film itu habis ini. benar. Dua-dua benar. Oh, Dua-dua keduanya benar. Mantap. Lanjut Nina. Gini loh, Pak Hamba, coba buka mic lagi. Jangan ngopi dulu. Respon Alfi sebentar.
Tetragrammaton 4 huruf suci itu kan disebut Adonai sebagai bentuk pengagungan karena tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Betul enggak? Disebut Adonai atau Hashem kan gitu. Ya. Nah, kasusnya di Kejadian 15:2 ini, Pak. Kasusnya di Kejadian 15:2 ini kalau dilihat di mana tadi Saferianya? Nih, Saferianya ya. Di sini ada kata Adonai dan Tetragrammaton. Ya. Nggak mungkin kan dibaca Adonai. Ya. Oh, jadi Sementara- ada Adonai juga ya, Dinda? Sebelum 4 huruf suci ini ada Adonai di sini. Oh, ada Adonai. Berarti Adonai Yothevavhe itu. Iya, penyebutan nama. Loh, iya, berarti Yothevavhe bukan dibaca Adonai lagi kan, Dinda? Iya, Adonai Hashem. Nah, itu. Oke lah, mau Hashem mau apapun yang penting Yothevavhe di situ disebut diganti artikan sebagai apa, Dinda? Sang nama. Hashem, Nama. Hashem. Ayo gimana? Adonai digantikan Tuhan. Jadi Ada Moreh Mutu kalau Iya. udah, repot silakan. Tapi kita sapa dulu ya. Sabar kita biar klinik kita semakin maju ke depan bukan mundur ke belakang. Kita sapa dulu. Pak Peta Lempu. Assalamualaikum. Bang Markoba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bukannya lancang, bukannya apapun, tapi ini adalah klinik penyembuhan Oten. Ada passwordnya Pak Peta dan Bang Markoba. Passwordnya adalah Anda stres, kami puas. Silakan. Anda stres, baru puas. Oke, terima kasih. Lanjut Dinda Alfi. Dan juga ada yang menarik nih, Kenapa gitu cara menjawabnya bersandar ke Hebrew? Alfi pengen tahu. Nah ini kita sedikit maju nanti ya. Karena kalau mengambil dari tulisan Ibrani, kita kan berbicara soal naskah Mesoret, teks Mesoret. Sementara ini tidak pernah dibaca oleh Yesus itu sendiri karena ini baru dibuat pada pada abad 6 Masehi dan selesai pada abad ke-10 Masehi oleh sarjana-sarjana akademi di Yahudi. Nah, menurut penelitian Tuhannya Bang Hamba Tuhan ini ya, yang adalah Yesus itu membaca Tanakh. Alfi ngambil dari Sabda ya, sabda.org. Itu Septuaginta adalah Bible yang digunakan oleh Yesus dan para rasul. Sebagian besar kutipan perjanjian lama dalam perjanjian baru dikutip langsung dari Septuaginta. Nah harusnya nggak main ke Ibrani tapi kemana? Yunani. Nah berbicara soal Septuaginta, Yesaya pasal 42 butir yang ke-8 kan bunyinya ego kyrios hotheos tutomo ya estinto onoma. Gak ada YHWH-nya. Ayo, mati lampu. Mati lampu. Oke, tunggu. Bentar. Saya besarkan ya. Tunggu Dinda Alfi, aku besarkan. Alamak keliru. Aduh, gimana caranya ini? Gimana tuh Pak Hamba Tuhan? Nah, ini. Udah, lanjut. Iya, jadi sebenarnya saya nggak menolak jawaban gitu Pak. Namun kalau menggunakan jawaban yang berasal dari bahasa Ibrani, oke lah, itu masuk akal sih sebenarnya jawabannya bahwa Tuhan atau Allah huruf besar semua diambil dari Tetragrammaton. Wih, kemana dia? Lompat. Wih, terlalu cepat Alfi keluarin suntik bius mati. Mana gak kalah? Ya, sesuai dengan aja. ya, sesuai dengan yel-yel kita. Anda stres, kami puas. kasih kombantrin. Saya tambahin di sini. Ya, silakan Bang Markoba. Tenang. Kalau di sini yang 428 kata Allah
Tapi kalau di KJP pakai Lord. Jadi ternyata Lord itu diartikan Allah juga.